Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi manajemen, khususnya materi dari kelompok 7 hingga kelompok 13 sesuai dengan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Imran, SEMAK. Yuk kita mulai dengan mendalami konsep-konsep penting yang ada dalam kelompok-kelompok tersebut. Langsung saja pada kelompok 7 tentang analisis pengambilan keputusan jangka pendek production aspect. Analisis pengambilan keputusan jangka pendek dalam aspek produksi adalah proses evaluasi dan pemilihan alternatif keputusan yang dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi produksi dan keuntungan dalam periode waktu yang relatif singkat. Keputusan ini biasanya melibatkan pertimbangan faktor biaya, kapasitas produksi, permintaan pasar, dan sumber daya yang tersedia, dengan fokus pada hasil jangka pendek tanpa memperhatikan efek jangka panjang secara mendalam. Next. Menurut Mulyadi, terdapat 4 kategori keputusan jangka pendek. Yang pertama, keputusan membeli atau membuat sendiri. Keputusan ini berkaitan dengan apakah perusahaan akan memproduksi suatu barang atau komponen tertentu secara internal atau membelinya dari pihak luar. Dalam membuat keputusan ini, perusahaan harus mempertimbangkan biaya pembuatan sendiri dibandingkan dengan harga beli dari pemasok eksternal. Tujuan dari keputusan ini adalah untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, keputusan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Keputusan ini melibatkan pilihan antara menjual produk pada tahap tertentu atau memprosesnya lebih lanjut untuk meningkatkan nilai jualnya. Dalam hal ini, perusahaan perlu mengevaluasi apakah biaya tambahan untuk pemrosesan lebih lanjut akan menghasilkan peningkatan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan hanya menjual produk tersebut pada tahap yang ada. Yang ketiga, keputusan menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu. Keputusan ini berkaitan dengan apakah perusahaan harus melanjutkan atau menghentikan produksi suatu produk tertentu. Biasanya, keputusan ini diambil berdasarkan analisis biaya dan manfaat, termasuk apakah produk tersebut memberikan kontribusi positif terhadap keuntungan atau justru merugikan perusahaan. Keputusan ini penting untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Yang keempat, keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Keputusan ini diambil ketika perusahaan menerima tawaran pesanan khusus di luar kegiatan operasional normal, misalnya pesanan dalam jumlah besar dengan harga diskon atau pesanan dari pelanggan baru. Perusahaan harus menilai apakah penerimaan pesanan tersebut akan menguntungkan atau justru merugikan perusahaan, terutama dari segi kapasitas produksi dan biaya tambahan yang mungkin timbul. Next. Adapun konsep-konsep biaya dalam pengambilan keputusan jangka pendek, yang pertama itu sunk cost atau biaya terkubur. Ini adalah biaya yang telah dikeluarkan di masa lalu dan tidak dapat dipulihkan lagi. Tidak peduli keputusan apa yang diambil di masa depan, biaya ini sudah terjadi dan tidak terpengaruh oleh keputusan yang akan datang. Pentingnya sunk cost dalam pengambilan keputusan ini karena dalam pengambilan keputusan jangka pendek ini, sunk cost tidak seharusnya mempengaruhi keputusan. Keputusan harus didasarkan pada biaya dan manfaat yang relevan untuk masa depan, bukan pada biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan. Yang kedua, opportunity cost atau biaya peluang. Opportunity cost ini adalah biaya yang muncul dari memilih suatu alternatif dibandingkan alternatif lainnya. Ini adalah nilai atau manfaat yang hilang dari pilihan yang tidak diambil. Yang kedua, opportunity cost atau biaya peluang. Opportunity cost ini adalah biaya yang muncul dari memilih suatu alternatif dibandingkan alternatif lainnya. Ini adalah nilai atau manfaat yang hilang dari pilihan yang tidak diambil. Pentingnya opportunity cost
dalam pengambilan keputusan ini, yaitu dalam pengambilan keputusan jangka pendek, opportunity cost ini harus selalu diperhitungkan karena setiap keputusan melibatkan pengorbanan. Keputusan untuk memilih satu alternatif berarti melewatkan peluang untuk mendapatkan manfaat dari alternatif lain. Yang ketiga, relevant cost atau biaya relevan. Ini adalah biaya yang relevan atau dapat dipengaruhi oleh keputusan yang akan diambil. Biaya ini mencakup biaya yang akan berubah sebagai akibat dari pilihan keputusan tertentu. Pentingnya relevan cost dalam pengambilan keputusan ini, pengambilan keputusan jangka pendek hanya biaya relevan yang perlu dipertimbangkan. Biaya tetap yang tidak berubah, misalnya biaya sewa, tidak dianggap relevan untuk keputusan jangka pendek. Sementara biaya variabel yang akan berubah tergantung pada keputusan yang diambil sangat penting. Next, sistem manajemen biaya dan activity based management. Sistem manajemen biaya adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengendalikan biaya dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari sistem manajemen biaya adalah untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan organisasi dapat dikendalikan dengan efisien dan efektif, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sistem ini membantu perusahaan untuk mengukur dan menganalisis biaya dalam berbagai aspek, mulai dari biaya produksi, biaya operasional, hingga biaya distribusi. Activity Based Management atau ABM adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada identifikasi dan pengelolaan aktivitas-aktivitas yang menambah nilai serta biaya yang terkait dengan aktivitas-aktivitas tersebut. ABM digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan proses bisnis dengan tujuan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Berbeda dengan sistem manajemen biaya konvensional, ABM lebih menekankan pada pemahaman aktivitas dan proses yang mempengaruhi biaya, serta cara-cara untuk mengelola aktivitas tersebut agar lebih efisien. Next, manfaat activity-based management bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. ABM membantu mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien dan memperbaikinya, sehingga penggunaan sumber daya lebih optimal. Kedua, pengendalian biaya. ABM memungkinkan perusahaan untuk mengontrol dan mengurangi biaya dengan memantau biaya yang terkait dengan setiap aktivitas secara lebih tepat. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan data yang lebih akurat, ABM mendukung pengambilan keputusan yang lebih informasional tentang alokasi sumber daya dan perbaikan proses. Yang keempat, profitabilitas yang lebih tinggi. Dengan mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi, ABM membantu perusahaan meningkatkan profitabilitas. Next, standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Standar costing ini adalah metode penganggaran biaya yang digunakan untuk menetapkan biaya standar atau biaya yang diharapkan untuk dipenuhi dalam proses produksi atau operasional perusahaan. Biaya standar ini mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan produk atau layanan tertentu dalam kondisi normal. Kemudian, pengukuran kinerja manajemen. Ini adalah proses menilai efektivitas dan efisiensi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk mengevaluasi sejauh mana manajer berhasil dalam mengelola sumber daya dan mencapai target yang telah ditetapkan. Next, adapun jenis-jenis biaya standar. Yang pertama itu standar teoritis. Ini adalah biaya yang dihitung berdasarkan kondisi ideal, yaitu tanpa adanya pemborosan atau kegagalan dalam proses produksi. Ini mencakup efisiensi maksimum yang mungkin dicapai tanpa memperhitungkan faktor-faktor pemborosan, gangguan, atau keterbatasan sumber daya.
Ciri-cirinya ini berbasis pada kondisi yang sangat ideal, tidak memperhitungkan variabilitas dalam operasi nyata, cenderung sulit dicapai dalam kondisi dunia nyata. Lanjut yang kedua, standar biaya waktu yang lalu. Ini adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan data historis atau pengeluaran biaya pada periode sebelumnya. Standar ini didasarkan pada kinerja masa lalu, termasuk tingkat efisiensi yang tercapai di masa lalu. Ciri-cirinya ini berdasarkan pengamatan dan data historis, cenderung lebih realistis daripada standar teoritis karena didasarkan pada pengalaman sebelumnya. Bisa mencerminkan masalah yang terjadi di masa lalu yang dapat digunakan untuk perbaikan. Yang ketiga, standar normal. Ini adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan tingkat efisiensi yang dicapai dalam kondisi normal, memperhitungkan faktor-faktor seperti pemborosan yang wajar, gangguan operasional, dan fluktuasi dalam produk. Ini merupakan standar yang realistis dan diharapkan dapat dicapai dalam jangka panjang dengan memperhitungkan faktor-faktor eksternal dan internal. Ciri-cirinya ini memperhitungkan pemborosan atau gangguan yang dianggap normal, lebih realistis dan dapat dicapai dalam jangka panjang, dan biasanya digunakan sebagai dasar pengendalian biaya. Yang terakhir ini standar pelaksanaan terbaik. Ini adalah biaya yang diterapkan berdasarkan kinerja atau kondisi terbaik yang mungkin dicapai. Standar ini menggambarkan tingkat efisiensi tertinggi, di mana tidak ada pemborosan, kesalahan, atau gangguan dalam proses produksi. Ciri-ciri dari standar pelaksanaan terbaik ini, yang pertama berbasis pada kinerja yang sangat efisien, yang kedua cenderung lebih sulit dicapai dan lebih tinggi dari standar normal, yang ketiga dapat digunakan sebagai target jangka panjang atau sebagai alat motivasi untuk meningkatkan kinerja. Next, sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost. Sistem penganggaran fleksibel ini adalah jenis anggaran yang dapat disesuaikan dengan perubahan dalam tingkat aktivitas atau volume produksi. Berbeda dengan anggaran tetap yang tidak berubah meskipun ada fluktuasi dalam output. Anggaran fleksibel ini memungkinkan penyesuaian biaya dan pendapatan berdasarkan variabel-variabel seperti volume penjualan, tingkat produksi, atau kapasitas operasional. Support activity cost ini adalah biaya yang timbul dari aktivitas-aktivitas pendukung yang tidak langsung terlibat dalam proses produksi utama, tetapi tetap diperlukan untuk mendukung operasional perusahaan. Biaya ini seringkali terkait dengan fungsi-fungsi administratif, pemeliharaan, teknologi informasi, dan dukungan lainnya yang memungkinkan aktivitas utama dapat berjalan dengan lancar. Next, adapun karakteristik anggaran fleksibel yaitu kemampuannya untuk mengubah proyeksi biaya dan pendapatan sesuai dengan variasi tingkat aktivitas yang terjadi selama periode tertentu. Ini berbeda dengan anggaran tetap yang tidak berubah meskipun ada fluktuasi dalam faktor-faktor operasional. Next, adapun cara kerja anggaran fleksibel. Yang pertama, anggaran fleksibel menyesuaikan pengeluaran berdasarkan tingkat aktivitas atau volume, tidak seperti anggaran statis. Yang kedua, anggaran fleksibel lebih efektif karena mengukur biaya hingga biaya variabel per unit. Yang ketiga, anggaran fleksibel dapat mengontrol anggaran utama dengan lebih baik. Yang keempat, anggaran fleksibel dapat memprediksi dampak perubahan volume yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran. Yang kelima, anggaran fleksibel bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang dilakukan selama masih dalam range relevan walaupun periodenya sudah berlalu. Yang keenam, dapat mengontrol penambahan dan pengurangan beban kerja. Yang ketujuh, dapat memberikan rincian terhadap aktivitas utama. Yang kedelapan, dapat menghitung berbagai tingkat pengeluaran untuk biaya variabel. Dan yang kesembilan, dapat memperhitungkan variasi dan rentang pengeluaran berdasarkan setiap kategori anggaran perusahaan. Next, akuntansi pertanggungjawaban dan TKM. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu pusat tanggung jawab dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer.
yang dapat bertanggung jawab terhadap aktivitas dalam divisi yang dilakukannya. Total Quality Management ini merupakan pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas bisnis secara keseluruhan. Next, adapun tujuan dan manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban bermaksud menularkan perbuatan dengan aturan, maka individu atau agenda perusahaan akan diselaraskan guna memperoleh target bersama. Akuntansi pertanggungjawaban berguna atas berlangsungnya organisasi berupa ketetapan yang diambil sesuai waktunya, serta berdasarkan tingkat manajemen yang ada dan organisasi dipisahkan sebagai bagian yang lebih kecil agar mudah dikendalikan. Next. Investment Center dan Transfer Pricing. Investment Center adalah salah satu jenis unit dalam perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan pengelolaan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba. Unit ini tidak hanya bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya, tetapi juga memiliki wewenang untuk membuat keputusan investasi, seperti membeli atau menjual aset tetap, misalnya pabrik, mesin, atau properti. Kemudian transfer pricing adalah harga yang ditetapkan untuk barang atau jasa yang diperdagangkan antara unit-unit dalam perusahaan yang sama, baik itu antara divisi, cabang, atau anak perusahaan. Konsep ini penting terutama untuk perusahaan multinasional yang memiliki cabang atau divisi di berbagai negara, karena harga transfer dapat memengaruhi laba yang dilaporkan di masing-masing unit dan lokasi. Next. Hubungan antara investment center dan transfer pricing dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang pertama itu investment center sebagai unit akuntabilitas. Yang kedua, transfer pricing sebagai instrumen alokasi sumber daya. Yang ketiga, hubungan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Yang keempat, optimalisasi keputusan investasi. Selanjutnya, pengaruh terhadap motivasi dan akuntabilitas. Selanjutnya, efek regulasi pajak. Next, hybrid product costing. Ini adalah metode perhitungan biaya produk yang menggabungkan dua pendekatan utama dalam sistem biaya, yaitu job order costing dan proses costing. Metode ini digunakan dalam perusahaan yang memproduksi barang dan karakteristik yang memerlukan pengukuran biaya baik berdasarkan pesanan maupun berdasarkan proses produk berkelanjutan. Next, job order costing dan proses costing yang dijelaskan di slide sebelumnya. Job order costing ini adalah sistem perhitungan biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan biaya produksi kepada produk atau pesanan khusus yang dibuat berdasarkan pesanan pelanggan tertentu. Dalam sistem ini, biaya langsung seperti bahan baku dan tenaga kerja dan biaya tidak langsung seperti overhead pabrik dihitung dan dilacak secara terpisah untuk setiap pekerjaan atau pesanan. Proses costing adalah sistem perhitungan biaya digunakan untuk mengalokasikan biaya produksi secara rata-rata untuk produk yang diproduksi dalam jumlah besar dan seragam. Dalam sistem ini, biaya produksi baik bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dihitung berdasarkan proses produksi secara keseluruhan, bukan berdasarkan pesanan individual. Next, karakteristik hybrid product costing. Yang pertama ini, gabungan antara job order costing dan proses costing. Hybrid product costing ini menggabungkan elemen dari job order costing dan proses costing. Sistem ini digunakan ketika perusahaan memiliki kombinasi produksi, pesanan spesifik, dan produksi massal. Yang kedua, pengelolaan biaya berdasarkan proses dan pesanan. Dalam hybrid product costing, biaya dapat dikelola berdasarkan kedua pendekatan, yakni biaya proses untuk produksi massal dan biaya pesanan untuk produksi berdasarkan permintaan atau spesifikasi khusus. Pengelolaan biaya dilakukan dengan mempertimbangkan tahap produksi dan pesanan yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, fleksibilitas dalam penentuan biaya.
Sistem ini memberikan fleksibilitas dalam penentuan biaya, memungkinkan perusahaan untuk memilih metode biaya yang paling sesuai untuk setiap jenis produksi. Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan untuk lebih efisien dalam mengelola biaya yang beragam berdasarkan produk dan pesanan yang dihasilkan. Yang terakhir ini penggunaan dalam perusahaan dan produksi campuran. Hybrid broadcasting paling efektif digunakan dalam perusahaan yang produksi produk campuran. Ini mengacu pada perusahaan yang menghasilkan produk massal, namun juga memiliki pesanan atau produksi khusus yang memerlukan pendekatan berbeda dalam perhitungan biaya. Demikianlah tugas video UAS saya mengenai materi dari kelompok 7 sampai kelompok 13 pada mata kuliah akuntansi manajemen. Saya berharap materi yang telah saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat. Semoga tugas ini dapat memenuhi harapan dan memberikan kontribusi yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.